Oke, berikutnya tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, sama seperti tadi, ada prasyarat khusus. Syaratnya apa aja nih? Syarat pertama jelas masih sama. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, yang kedua, jumlah energi kinetik sebelum tidak sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Tapi bedanya kalau di lenting sebagian, koefisien restitusinya nilainya di antara 0 dan 1, di sini koefisien restitusinya nilainya 0. Maka, kita lihat ya, kalau nilainya 0 apa yang terjadi? Kalau nilainya 0, otomatis 0 sama dengan minus V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Nah, agar ini 0 kan, berapapun di bawahnya, di atasnya pasti bernilai. Asal di atasnya nilainya 0, berapapun di bawah, nilai koefisien restitusinya nilainya 0 kan. Nah, kalau di atas 0, otomatis minus V2 aksen min V1 aksen itu harus sama dengan 0. Nah, karena di sini 0, nggak usah kita pedulikan lah tanda minusnya. Berarti kan V2 aksen minus V1 aksen itu harus sama dengan 0. Atau V2 aksen sama dengan V1 aksen. Artinya apa? Kalau koefisien restitusinya nilainya 0, atau tumbukannya tidak lenting sama sekali, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kelajuan benda 1 dan 2. Bukan kelajuan, kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan adalah sama. Nah, ini kesimpulan pertama kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali. Jadi kecepatannya, baik itu benda 1 atau benda 2, setelah tumbukan itu sama. Kalau kecepatan sama, artinya besarnya sama, arahnya juga sama. Nah, kalau gitu gimana hukum kekekalan momentumnya jadinya? Ya, maka untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, hukum kekekalan momentum dapat ditulis gimana? Sama aja ya. Sigma P sama dengan sigma P aksen M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Tapi di sini V1 aksen sama dengan V2, sehingga dua-duanya boleh saya ganti dengan V aksen aja. Nah, sebelah kanan jadi M1V aksen tambah M2V aksen. Ada yang sama nggak? Ada pastinya. V aksen sama, sehingga boleh dikeluarkan, di dalam kurung tersisa M1 tambah M2 V aksen. Ini tetap di ruas kiri tidak ada perubahan. Nah, ini dia yang terjadi. Baris terakhir inilah bentuk hukum kekekalan momentum kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali. Nah, perhatikan nih. Kalau tadi di sini bendanya kepisah, M1 sendiri, M1 punya kelajuan sendiri, M2 punya kelajuan sendiri, atau kecepatan, maka di sini baik M1 dan M2 kecepatannya sama. Artinya, kalau kecepatannya cuma 1, bendanya ada berapa? Bendanya otomatis cuma 1. Sehingga
pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda bergabung menjadi satu setelah tumbukan. Ingat ya, bergabungnya setelah tumbukan. Jadi kalau belum tumbukan, benda tidak bergabung. Kalau kasusnya dua benda jadi satu. Kadang-kadang dari sini juga bisa dibalik. Ini kan bisa dibalik nih. Jadi dari satu benda dia pecah jadi dua. Nah, itu kadang-kadang ada juga tuh. Di mana nanti akan ada contoh-contoh soalnya. Akan ada latihan-latihan soal yang cocok. Nah, sekarang contoh soalnya gimana? Misalnya sama kayak tadi nih. Ini M1. Ini V1. Ini MA. Ini VA. Terus ini MB. Ini VB. Sebut sajalah MA itu 2 kg, MB-nya 3 kg, VA-nya itu sebut saja 10 meter per sekon ke kanan, sementara VB-nya 20 meter per second ke kiri. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, berapa kelajuan benda? Jadi berapa V-aksennya? Gampang ya, gunakan aja momentum. Gunakan hukum kekekalan momentum. Yang mana tuh? MA, VA, tambah MB, VB, sama dengan, sekarang perhatikan sebelah kanannya. Tumbukannya gimana? Lenting atau tidak? Kalau tidak lenting, langsung aja ditulis jadi MA plus MB kali V aksen. Sehingga MA-nya 2, VA-nya 10, MB-nya berapa? MB-nya 3, VB-nya adalah min 20. Ini jadi 2 plus 3 kali V aksen. Jadi 20 tambah minus 30 sama dengan 5 V aksen. Minus 10 sama dengan 5 V aksen. V aksennya jadi minus 2 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda ini bersatu dan bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kalau ini contoh yang dua benda bergabung jadi satu, nanti ada lagi tuh, yang satu benda dipecah jadi dua. Nah, prinsipnya gimana? Prinsipnya sama saja, karena benda yang satu pecah jadi dua tidak lain adalah ditukar aja. Ini adalah bentuk yang serupa dengan hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Bedanya, kalau tadi bersatunya setelah tumbukan, kalau yang kasus bendanya pecah, bersatunya sebelum tumbukan. Jadi nanti setelah tumbukan ada MA-VA plus MA-VA aksen tambah MB-VB aksen. Oke? Nah, gimana soal-soal yang lainnya? Nanti saya akan perlihatkan di soal-soal latihan setelah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.